Pangan yang keempat, nafsu adalah nafsu yang menghalangi kita untuk ma'rifat, untuk usul, ingat ke Allah, untuk ibadah, nafsu. Suma alaika ya talibal ibadat. Hei orang-orang yang ingin banyak ibadah, Imam Ghazali nih. Ini turun lagi kalau Imam Ghazali turun lagi untuk orang-orang awam, ya, untuk orang-orang awam. Asomakallah wa iyana bil hadar. Takutlah kalian terhadap nafsu amarah. Karena menurut Al-Quran, inna nafsa la amaratun bis su'i. Sesungguhnya nafsu akan memerintahkan untuk melakukan keburukan. Fa inna ad-darul a'da. Ingatlah bahwa nafsu itu adalah musuh yang paling nyata, musuh yang paling bahaya. Wa bala'uha as'abul bala. Musibahnya musibah paling besar. Nafsu ini adalah musibah yang paling besar. Wa ilajuha asarul asya. Mengobati nafsu supaya jadi mutmainnah, pengobatan yang sangat sulit. Wa dawa'uha a'dhalud da'i. Penyakit yang paling parah. Wa innama dzalika li amro ini. Kenapa nafsu ini disebut musuh yang paling bahaya? Pertama, annaha aduun min dakhilin. Karena nafsu itu musuh dari dalam, musuh dalam selimut. Kalau nafsu dari luar kan gampang nenggelna gitu maksudnya. Lamun nafsu ti jero mapan kagok nenggelna oge. Lamun tatangga manulain dulurnya ngadolim ke orang kan gampang nenggelna. Coba jeung dulur kararagok pan beujeunnya ditenggel dulur cenah. Teu ditenggel pika keheuleuan pan kitu. Nah itu musuh dalam selimut. Wallasu idza kana min dakhilil bait azzatil hilah fihi wa adamud dharar. Pencuri yang ada di dalam rumah tidak terlihat sebagai pencuri sehingga kita tidak curiga. Tapi wa adamud dharar, bahayanya lebih besar dari pencuri yang ada di luar. Sehingga ada syair begini, nafsuku selalu mengajak kepada yang membahayakanku. Tukatsiru asqami wa auja'i. Memperparah luka dan sakitku. Kaifa ihtiyali min aduan idzan. Bagaimana bisa saya melindungi diri dari musuhku ini? Karena aduan baina adla'i, yang mana musuhku ini bersembunyi di antara tulang rusukku. Wasani, yang kedua, kenapa nafsu disebut musuh yang paling bahaya? Aduun mahbubun. Karena nafsu ini nafsu yang kita cintai. Makanya hese dielehkeun. Ongkoh musuh tapi kurang dipikanya Nafsu ini musuh kita tapi kita cintai. Wal insanu amin. Manusia buta tidak akan bisa melihat kejelekan si nafsu karena kita cinta. Mahbubatin la yakadu yubsiru aibau kama qala al-qail. Sebagaimana dikatakan oleh kisyair, walastataro aiban lidzil widdi wal ikha. Engkau tidak akan bisa melihat aib kekasihmu dan saudaramu. Kekasih kita melakukan kesalahan, teka tampo salahna oge. Maka aya istilah cinta itu buta. Dulur urang salah heurin ngomongna oge nya, anak urang salah heurin ngomongna oge. Ketika orang lain yang salah, was-wasnya lancar ngomongna oge, paseh make tajwid. Giliran dulurna, anakna, pamajikanna salah makan rada hese ngomongna oge gitu. Cadel. Wala ba'dhu ma fihi idzan kunta radiyan. Bahkan sebagiannya saja tidak akan bisa kita melihat kesalahan. Boro-boro semua, sebagian saja kita akan tidak bisa melihat. Wa ainu ridho an kulli aibin kalilah. Mata kita buta kalau kita mencintai. Walakin aina suhti tubdil masawiyah. Mata melihat jelas kejelekan-kejelekan orang yang kita benci. Kalau kita benci kepada orang lain, kesalahan sedikit pun akan terlihat jelas. Boro-boro salah, bener oke jadi salah kalau kita benci kepada orang.
Kebalik, kalau kita cinta kepada orang lain, boro-boro bener salah oge di bener. Fa idastahsinul insan min nafsihi kullakobihin. Setiap manusia akan menganggap baik terhadap nafsunya ketika melakukan kesalahan. Wala yakadu yattali'u ala aibin laha. Kita hampir tidak akan bisa melihat kekurangan, kesalahan dari nafsu kita karena kita mencintai dia. Pama awsaka ma tuqi'uhu fi padihatin wa halakin. Ya. Sehingga tidak diragukan lagi kita akan terjerumus dalam kesalahan. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat bahaya dari nafsu yang ada di dalam diri kita. Kata amal, hayu orang mikir, pikiran nafsu. Artinya gini, curigai nafsu kita. Curigai nafsu kita. Nyambung dengan kaul yang tadi, hikmah yang tadi. Ketika kita melakukan taat, kita harus apa tadi? Pak? Harus curiga, harus takut. Karena tetap kita dibarengi dengan nafsu. Maka tanyakan kepada diri kita, kamu rajin ibadah, kemana tujuan kamu? Nah, kalau kita terus curiga dan takut terhadap diri kita ketika banyak melakukan ketaatan, maka kita akan merasa diri kita tetap hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang lain yang tidak rajin ibadah, ya biasa saja pandangan kita tetap akan memandang mereka sebagai orang yang mulia. Sebaliknya, kalau tidak ada ketakutan, tidak ada kecurigaan terhadap diri kita, pada saat kita banyak melakukan taat, maka akan merasa mulialah diri kita. Perasaan mulia ini akan merendahkan orang lain yang tidak seperti kita dalam segi ibadah. Maka pantas kadang Allah balik lagi tadi nyeret kita, tarik lagi dari rajin ke malas. Karena apa? Ada kesalahan dalam ibadah. Allah sayang supaya kita tidak terlena dengan itu. Dalam kemalasan, kalau terlalu lama, nanti akan ada keputusasaan, tarik lagi ke rajin. Bolak-balik sampai kita benar-benar bisa memahami sifat jalal dan jamalnya Allah. Akhirnya dalam setiap kondisi, kita tidak akan terprovokasi, tidak akan terpengaruh. Hadirin alladzina rahimakumullah, kemudian awal maksiati lillah, pertama kali maksiat kepada Allah itu adalah iblis. Makhluk Allah yang pertama kali maksiat adalah iblis. Kemaksiatan iblis ini dipicu dari hawa nafsu yang merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Kemaksiatan iblis ini dipicu dari hawa nafsu yang merasa hasud. Artinya dia tidak rela Nabi Adam dispesialkan oleh Allah sampai seluruh makhluk yang ada di surga pada saat itu, iblis dan malaikat, disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Al-qathu bi ibadati samanina alpasanatin. Padahal iblis ini sebelumnya adalah ahli ibadah selama 80.000 tahun. Orang karek seberapa tahun ibadahnya? 30 tahun ya acan. Soalnya bahwa keur mora tara ibadah sana. Walaupun enak umurna geus 40 ge kan. Iblis 80.000 tahun hancur seketika ladang ibadahnya, amal ibadahnya. Karena ditipu oleh hawa nafsunya, takabur dan hasud. Sehingga si iblis ini fi bahrid dhalal, tenggelam dalam lautan kesesatan. Fagoriqa ila abadil abidin. Dia tenggelam selama-lamanya. Idlam yakun hunalika dunyan wala khalqun wala syaitonun. Kejadian itu ya, iblis yang membangkang perintah Allah pada saat makhluk Allah hanya ada manusia, iblis, malaikat.
balkanati nafsu bikibriha wasadia fa amilat bi ma'amilat tumadan bu adama. Nah, sehingga kita yang punya nafsu yang diberikan oleh Allah, yang dibekali oleh Allah dengan nafsu, tidak akan jauh beda dengan iblis kalau kita tidak bisa mengelola diri kita. Sumadan bu adama, maka kita lihat Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar aturan Allah, yang mana Allah melarang untuk memakan buah khuldi, ditipu oleh setan. Siapa yang ditipu? Siti Hawanya. Setan berbisik kepada Siti Hawa bahwasannya buah khuldi ini adalah buah keabadian. Kalau di sini jelas, kalau kalian memakan buah khuldi, maka kalian akan hidup selama-lamanya dan akan menetap di surga selama-lamanya. Kalau di tafsir Sawi, bisikannya beda lagi. Iblis membisikkan bahwasannya Allah sudah menghalalkan kepada kalian untuk memakan buah khuldi ini. Ya. Sampai iblis ini mengatakan wallahi, demi Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa tidak habis pikir, tidak mungkin ada makhluk Allah yang berani berbohong diawali dengan kalimat wallahi gitu. Saking solehnya jadi percaya. Kan kalau orang soleh mah mudah ditipu gitu ya. Nah, soalnya babar ditipu ada dakwah suudon pan gitu ya. Wah suudon. Tak ulah soleh-soleh teh mesti katipu nya. Nya rada salah-salah seetik gitu ya. Soleh salah seetik kan gitu. Tambah karena kan jarang ketipu. Soalnya tempatnya soleh. Hese biasa nipu batur. Gitu. Nipu setan. Itu saking solehnya nggak ada suudon, kata iblis, wallahi demi Allah buah ini sudah dihalalkan oleh Allah. Percaya dimakan. Di kitab Sawi, kalau di sini beda lagi ya. Kalau di sini tipuannya Adam Hawa, kenapa kamu dilarang memakan buah khuldi ini? Karena supaya kalian ini nggak hidup abadi, nggak kekal selamanya di surga. Kalau kalian makan ini, hidup abadi, kekal di surga. Agak frontal ceritanya kalau di sini kan, seolah-olah Nabi Adam benar-benar salah ini. Akhirnya dimakan lah. Itu karena apa? Torohat kuma sahwatun nafsi, nafsu. Wahir suhuma alal baqa wal hayat ataghtarra biqauli iblis. Mereka ingin hidup abadi, tetap kekal di surga, akhirnya tertipu oleh kalimat-kalimat iblis. Nah, gitu. Kemudian ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, terus warisan ini diwariskan kepada Qabil, Habil kan gitu. Kesininya kepada siapa? Harut wa Marut. Siapa Harut wa Marut ini? Kalau di sini malaikat ya, malaikat yang dulu komplain ketika Nabi Adam dijadikan khalifah fil ar, kata malaikat, bukankah manusia itu makhluk Allah yang senang berperang ya? Mengucurkan darah kalau bahasa agamanya. Wayasfikud dima kan gitu. Bukankah mereka orang yang senang maksiat? Membunuh, menjarah, mendolimi. Kenapa mereka dijadikan khalifah? Bukan kita yang malaikat, yang selalu ibadah, yang selalu taat. Kemudian kata Allah, ente galamun diberi nafsu mau mampu malaikat. Orang mau mampu. Akhirnya diutuslah Harut wa Marut ke dunia, dijadikan manusia, diberikan hawa nafsu. Kalau di sini cerita yang Barsiso ternyata cerita Harut Marut. Jadi Harut Marut ini ketika di dunia jadi hakim, dua-duanya jadi hakim, datang perempuan cantik ingin diberikan fatwa, kemudian digodalah Harut Marut. Pertama tidak tergoda, ujung-ujungnya tergoda. Melakukan 3 kemaksiatan, mabuk, jinah, dan membunuh. Yang biasa saya cerita itu Barsiso. Kemudian kata Allah pada saat dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, kamu ingin dihukum di dunia apa di akhirat? Dunia saja ya Allah.
Di dunia dihukum diangkat kakinya ke atas, kepalanya di bawah, digantung antara langit dan bumi di tengah-tengah gitu. Marut sampai nanti hari kiamat di mana? Di Babilonia kan gitu. Sehingga Babilonia itu kalau menurut Imam Ghazali di sini salah satu tempat yang menjadi fitnah dan ujian para ahli sihir. Karena di ditu aya Harut jeung Marut. Daerah yang terkutuk. Babilonia. Di mana Babilonia? Di mana? Di Iran. Jadi orang mun hayang jago sihir ka ditu. Ka Babilonia. Lain ka Banten nya. Ka Banten mah ya roh. Hayang jago sihir mah ka mana? Babilonia. Tempatna ada Harut wa Marut yang digantung oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Nah, kesimpulannya para bapak hadirin alladzina rahimakumullah, hawa nafsu ini adalah musuh kita yang paling membahayakan, maka kita harus benar-benar penuh kecurigaan terhadap diri kita ketika melakukan ini dan itu. Kecurigaan itu kalau di ajaran kita dari guru kita dari Kerawang berarti harus sering mengoreksi karakter teh bahasana apa teh karakter teh boleh kotor ya, kotor yaitu kotor yang ada 5 itu harus terus kita teliti karena hanya yang kelimanya lah kotor yang paling baik dan benar, yang 4-nya itu masih ada sisa-sisa kesalahan. Tapi dibandingkan dengan 1 dan 2, 3, 4-nya masih baik. 5 sudah benar-benar baik. Kotor apa saja? Kotor syaitoni, kotor nafsani, kotor malaki, terus kotor akli, kotor min indi robi. Kotor min indi robi yang paling bersih. Teliti terus. Wallahu a'lam bishawab.